Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melaksanakan ujian akhir semester tafsir ekonomi yang dimana diampu oleh Bapak Ali Nur Rafiq. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnur Hasan Alidan dengan NIM 22402078. Jadi langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu akan membahas tentang tafsir ayat asuransi. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-ta'min, menanggung disebut mu'amin, tertanggung disebut mu'amah atau mustamin. At-ta'min diambil dari kata amanah yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Pengertian at-ta'min adalah seseorang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang. Sedangkan asuransi secara umum adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Selanjutnya yaitu dalil atau landasan hukum tentang asuransi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari depan, diantaranya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Selanjutnya yaitu macam-macam asuransi. Dilihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka asuransi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, asuransi yang bersifat bisnis. Pada asuransi ini terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing, yaitu antara pihak penanggung atau perusahaan dan pihak tertanggung atau nasabah. Pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atau resiko yang dipertanggungkan. Kemudian yang kedua yaitu asuransi yang bersifat kolektif. Asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif, yaitu di mana pihak pemberi pertanggungan atau perusahaan dan penerima jasa atau nasabah seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Dan yang ketiga yaitu asuransi sosial. Asuransi jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja, misalnya asuransi pensiun, asuransi kesehatan, dan keselamatan kerja. Baik, selanjutnya yaitu syarat dan rukun dalam asuransi. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah atau asuransi harta ada satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kafil atau orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah sudah balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan harta dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu maf'ullah atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang meminjam. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan. Hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga yaitu makful anhu adalah orang yang berutang. Kemudian yang keempat, makful bih atau utang, baik barang maupun orang, disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap. Baik, materi yang kedua akan membahas tentang tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian perwakilan atau wakalah.
Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa: perlindungan atau al-hifz, penyerahan atau at-tafwid, atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakkil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dengan jernih, pekerjaan yang bisa digantikan atau anak balu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Selanjutnya yaitu dasar hukum perwakilan atau wakalah. Dasar hukum disyaratkan wakalah terhadap pada Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 19. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika ba'atsnahum yatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf ala yus'iron nabikum ahada, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka bertanya, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Baik, selanjutnya yaitu rukun dan syarat perwakilan atau wakalah. Menurut kelompok Hanafiyah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, tetapi jumhur ulama tidak memiliki pendapat yang serupa. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah sekurang-kurangnya ada 4. Adapun rukun dalam wakalah atau perwakilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah al-wakil atau penerima kuasa atau orang yang diberi kuasa. Yang kedua yaitu al-muwakil atau pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa. Yang ketiga at-taukil atau objek akad berupa barang atau jasa. Dan yang keempat yaitu sihot, ijab dan qabul atau pernyataan kesepakatan atau serah terima. Dalam melaksanakan wakalah harus juga memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat orang yang mewakili haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah untuk mewakilkan. Kemudian yang ketiga, syarat utama yang diwakilkan adalah yang pertama, hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali apabila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Dan yang keempat, sihot atau ijab qabul itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan dan pihak yang mewakili menerimanya. Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perwakilan atau wakalah. Wakalah terdapat beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu wakalah al-mutlaqah. Wakalah al-mutlaqah merujuk pada bentuk wakalah yang memberikan kuasa secara mutlak atau tanpa batasan, yakni memberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tanpa batas, waktu, dan jenis urusan. Contohnya, seorang mewakilkan kepada orang lain sebagai wali nikah anak perempuannya, tapi menyebutkan syarat apapun. Kemudian yang kedua yaitu wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah adalah pemberian kuasa yang diarahkan untuk tindakan atas nama pemberi kuasa, namun terbatas pada urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum.
Contohnya, seorang menunjuk seorang pengacara untuk mewakili mereka dalam kasus hukum tertentu. Dan yang ketiga yaitu wakalah al-ammah. Wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Baik, selanjutnya yaitu berakhirnya perwakilan atau wakalah. Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu sebab sebagai berikut. Yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak, orang yang mewakilkan atau yang mewakili yang melakukan perjanjian. Yang kedua, bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila sebab salah satu syarat di antara orang melakukan perjanjian harus berakal. Yang ketiga yaitu pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan karena masa kontrak atau perjanjian sudah berakhir. Keempat, pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil. Meskipun wakil tidak mengetahui, pendapat ini didukung oleh Syafi'i dan Hambali. Tetapi menurut Hanafi, wakil harus mengetahui putusan orang yang mewakilkan. Sebelum mengetahui masalah tersebut, berarti tindakan yang mewakilkan seperti bentuk belum diputuskan dalam semua hukumnya. Kelima, orang yang mewakili memutuskan sendiri. Menurut mazhab Hanafi, tidak perlu orang yang mewakili mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlakukan kehadirannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Memberitahu pengunduran diri itu masih tetap diperlukan. Dan terakhir, 6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan. Materi yang ketiga akan membahas tentang tafsir ayat permodalan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian modal. Modal atau kapital mengandung arti bahwa yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tapi untuk membantu kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa modal diartikan sebagai semua bentuk kekayuan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain. Selanjutnya yaitu hadis tentang modal. An Amr bin Su'aib an abihi an jahidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu bai'u ma laisa indaka wala ribu ma lam yudmanu rawahu Majah. Artinya, dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki dan tidak boleh ambil keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan atau kejelasan hukumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu hikmah ayat permodalan. Permodalan dalam bank syariah penting untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank syariah juga berharap adanya hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank itu sendiri. Perilaku ekonomi bank syariah dalam kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio keuangan selama satu periode tertentu. Pengukuran rasio keuangan ini bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubung dengan posisi keuangan menurut keuangan. Menurut Mukhlis, perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi itu kesatuan usaha. Kemudian materi yang keempat akan membahas tentang tafsir ayat barang titipan atau wadiah. Jadi langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian wadiah.
Menurut bahasa, al-wadi'ah adalah sesuatu yang ditetapkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Itu berarti al-wadi'ah ialah memberikan makna yang kedua. Al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima. Seperti seseorang berkata, audatuhu, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa, al-wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Yang pertama, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Kedua, ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mendefinisikan wadi'ah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tersebut dengan cara tertentu. Selanjutnya yaitu dasar hukum wadi'ah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'un basir. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadi'ah. Rukun wadi'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip atau muwaddi dan pihak yang menyimpan atau mustaudah. Kemudian kedua, objek wadi'ah berupa barang yang dititipkan atau wadi'ah. Ketiga, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan syarat wadi'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Kedua, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Dan yang ketiga, objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip atau muwaddi. Kemudian selanjutnya yaitu rusak dan hilangnya barang titipan. Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantikannya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar radhiyallahu an pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ketika barang titipannya yang ada pada Anas radhiyallahu an dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas radhiyallahu an sendiri masih ada. Kemudian materi yang kelima yaitu menjelaskan tentang tafsir ayat gadai atau ar-rohn. Langsung saja, baik selanjutnya yaitu pengertian gadai atau rohn. Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan rohn dan dapat juga dinamai al-hasbu. Secara etimologis atau bahasa, arti rohn adalah tetap dan lama. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintah, surat berharga, hewan, dan tanaman, bahan makanan, dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya. Selanjutnya yaitu dasar hukum gadai atau rohen. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihinna muqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu wa la yattaqillaha rabbahu wa la taqdumus shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau upahnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya yaitu rukun gadai. Sebelum melakukan transaksi gadai atau rohen, maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun rohen. Menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah, rukun rohen ada 4, yaitu yang pertama, sihot atau lafadz ijab qabul. Yang kedua, orang yang berakad atau al-rohin dan al-murtahin. Yang ketiga, harta yang dijadikan agunan atau almarhun. Dan yang keempat, utang atau al-marhun bih. Baik, materi yang terakhir yaitu membahas tentang tafsir ayat pinjam-meminjam atau al-ariyah. Langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pinjaman atau ariyah berasal dari kata at-ta'awur, yaitu ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang atau oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa lafal ariyah adalah nama bagi sesuatu yang dipinjam, diambil dari kata ara atau malu, karena sesungguhnya dalam mencari pinjaman tersebut ada rasa malu dan aib. Tetapi pendapat tersebut disanggah karena dalam kenyataannya Rasulullah SAW pernah melakukannya. Andai kata meminjam merupakan perbuatan yang memalukan dan perbuatan aib, maka sudah pasti Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Selanjutnya yaitu dalil atau landasan hukum pinjam-meminjam atau al-ariyah. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallahi wala sahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an tudukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hanya dan binatang-binatang koloid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhan. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali membenci kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya atau kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
Sesungguhnya Allah amat berat kisahnya. Quran Surat Al-Maidah. Hukum peminjam menurut hukum Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan. Bahkan, memberikan pinjaman kepada orang yang sedang sangat membutuhkan itu sangat dianjurkan dan mendapatkan pahala yang besar apabila jika peminjamnya tersebut dilandasi dengan tolong-menolong dan rasa keikhlasan. Selanjutnya yaitu macam-macam pinjam-meminjam atau al-ariyah. Yang pertama, secara umum macam-macam ariyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-ariyah mutlak dan juga al-ariyah muqayyad. Yang pertama itu al-ariyah mutlak. Al-ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain. Yang kedua yaitu al-ariyah muqayyad atau pinjaman terbatas. Al-ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjaman diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian, peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut. Orientasi ariyah muqayyad atau pinjaman terbatas yaitu yang pertama, apabila para pihak menyepakati bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dipergunakan oleh orang yang dipinjamkan, maka peminjam hanya diperbolehkan menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri dan tidak diperbolehkan meminjamkan lagi kepada pihak lain. Yang kedua, apabila orang yang meminjamkan menegaskan adanya batas waktu dan tempat penggunaan, maka peminjam harus menaati dan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila peminjam melanggar batas tersebut, maka peminjam harus wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang pinjam. Ketiga itu apabila pemilik barang mengatur batas maksimum barang yang diangkut oleh barang pinjaman, misalnya seperti kendaraan, maka apabila orang yang dipinjamkan melanggar, maka peminjam wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut. Baik, itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.